Shalom Bapak dan Ibu dan pemuda-pemudi terkasih. Salam jumpa dengan kami, keluarga Pendeta Wisi Morangkir, Ibu R. Simanjuntak dan anak-anak sebagai pelayan yang bertugas menyampaikan renungan harian 4M Sinode GKO Rabu 11 Mei 2022 melalui pembacaan Alkitab dengan metode 4M, menerima, merenungkan, menghayati, membagikan, dengan tema respon berdampak bagi orang lain dari Kisah Para Rasul 9 ayat 38 dan 39. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur atas anugerah-Mu memberikan kepada kami hari baru bersama-sama Bapak Ibu dan saudara-saudari yang akan mengambil bagian dalam renungan pagi untuk bersaat teduh. Kasih-Mu yang sempurna dan selalu baru seperti setiap pagi menjadi berkat-Mu yang terindah saat kami mendasarkannya di dalam terang sabda-Mu. Sambutlah kerinduan kami dan berkatilah saat teduh kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 38-39. Demikian bunyinya. Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Demikianlah firman Tuhan. Pak, ada pertanyaan dari saya melalui bacaan ini, yaitu, di manakah Petrus pada saat Tabita meninggal? Sesuai dengan bacaan kita, memberi petunjuk bahwa Rasul Petrus ada di Lida, yaitu kurang lebih 17 km dari Yope. Pertanyaan berikutnya. Ada 2 orang yang disuruh untuk bertemu dengan Rasul Petrus. Permintaan apa yang mereka sampaikan kepada Rasul Petrus? Dalam bacaan kita juga menjelaskan bahwa kedua orang itu meminta agar Rasul Petrus segera datang ke tempat mereka di Yope. Wah, Rasul Petrus baik sekali ya, diminta datang dari Lida ke Yope, bersedia mau hadir dan datang. Memang bagaimana respon Rasul Petrus terhadap permintaan itu? Rasul Petrus tidak membuat alasan untuk menunda-nunda. Tidak bilang juga bahwa dari Lida ke Yope cukup jauh dan melelahkan. Pokoknya, Rasul Petrus tidak menolak permintaan kedua orang itu. Rasul Petrus berkemas dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Wah, luar biasa bagusnya hati seorang Rasul Petrus yang responnya sangat positif. Walau tidak ditanyakan ngapain ke Yope dan dalam rangka apa, Rasul Petrus menunjukkan itikat baiknya untuk menghargai kedua orang yang mendatanginya. Bagaimana responmu Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, saudara-saudari saat dibutuhkan hadir dan datang ketika didatangi oleh orang-orang yang membutuhkan kehadiranmu? Mungkin berbagai macam alasan dan dalih kita tunjukkan dan sampaikan kepada mereka. Ada yang menolak, ada yang menggerutu, ada yang bilang malas dan tidak sempat, ada yang bilang saya masih sibuk urus ini, urus itu, ada yang dengan kasar menanggapinya. Pokoknya respons kita bisa beraneka ragam. Bahkan bisa mengecewakan orang yang sudah kadung datang menjumpai dan mendatangi kita. Dalam renungan saat teduh kita, Rasul Petrus memberikan contoh dan teladan yang baik untuk kita lakukan, di mana setelah dia berkemas, lalu mereka berangkat bersama-sama ke Yope, sebuah tempat yang lumayan jauh jaraknya dari Lida. Mari kita perbaiki dan tingkatkan respon kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita dari kubangan lumpur dosa. Hidup ini adalah sebuah anugerah yang terindah
dan diberikan oleh Tuhan Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus penolong untuk kita kerjakan dan lakukan secara maksimal untuk berespon baik kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan pelit dan selalu menutup mata dan menutup diri kepada setiap permintaan yang membutuhkan pertolongan kita. Sebagai saksi-saksi Kristus, marilah kita berkomitmen bahwa hidup ini harus berdampak bagi orang yang meminta pertolongan kepada kita. Kepada rekan-rekan hamba Tuhan, mahasiswa-mahasiswi di kampus, siswa-siswi di sekolah, para penatua dan diaken, serta anggota jemaat atau komsel, apapun fungsi dan tanggung jawabnya, mari kita tetap memiliki respons positif yang berdampak bagi banyak orang. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus penolong atas saat teduh kami hari ini. Kami semua terpanggil dan terpilih untuk memperbaiki respons kami yang kurang baik selama ini dan memelihara hidup kami selamanya agar berdampak positif melalui respon kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Demikianlah saat teduh kita melalui renungan harian ini. Atas nama keluarga dan jemaat GKU Kebalen, kami menyampaikan salam respon yang berdampak positif dan salam sehat selalu dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.